Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kau penjarain kalian semua, saya bilang. Kau penjarain kalian semua, saya bilang. Kalian ingat baik-baik kalimat saya, direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Lagi pula, orang kalau emang salah, ngaku aja, apa susahnya sih? Jangan malah ngeles mulu. Kalau udah ada putusan dan bahkan pelakunya udah ketangkep juga, itu artinya udah ketahuan barang apa yang dikorupsi, duit hasil korupsinya, cara korupsinya, dan barang bukti korupsinya. Pak Ahok semakin hari semakin ramai diperbincangkan. Sampai ada hashtag Ahok. Sehingga buat orang-orang yang merasa tersentil dan juga tersinggung, sepertinya mereka mulai sedikit demi sedikit ya melarikan diri atau mungkin bersembunyi ya. Silahkan buat bapak-bapak pejabat yang mungkin terlibat di kasus ini, selamat. Anda sekarang tidak akan bisa tidur nyenyak. Pak Ahok sudah mulai bernyanyi tentang kebobrokan Anda semua yang ada di Pertamina khususnya. Pak Ahok mengatakan kalau saja dia dikasih jabatan yang lebih tinggi sedikit lagi, dia pasti sudah pecat orang-orang kayak gitu. Kenapa tuh ya Pak Ahok baru sekarang ngebongkarnya, nggak dari dulu? Pertanyaannya, dulu mendukung nggak rezimnya? Dulu pemerintahnya mendukung nggak? Sok mangga tuh kejaksaan atau mungkin orang-orang yang seharusnya membongkar kasus ini, sok mangga silakan bekerja sebaik-baiknya supaya apa yang sedang dibongkar, apa yang sedang diperjuangkan oleh Pak Ahok bisa terbongkar. Jadi para koruptornya cepat tertangkap. Dan tidak lupa, satu lagi yang penting, kalau misalnya koruptornya udah pada ditangkap, asetnya juga harus dirampas lagi, karena itu adalah milik negara. Pasti kalian juga udah tahu ya kalau kasus ini lumayan besar gitu ya. Jadi mendingan kita malah nonton aja lah sambil berdoa gitu ya, mudah-mudahan koruptornya cepat tertangkap. Ya udah guys, mendingan kita lihat aja cuplikan-cuplikan video dari Pak Ahok yang menghadiri beberapa undangan podcast dan juga menghadiri beberapa wawancara yang diadakan oleh televisi. Ex-Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, siap membongkar kasus korupsi di Pertamina, yang saat ini masih diselidiki Kejagung. Ahok sendiri menjabat sebagai Komisaris Utama pada 2019 hingga 2024, sedangkan kasus korupsi oplosan BBM di Pertamina tersebut terjadi pada 2018 hingga 2023. Hanya saja, sikap Ahok tersebut menuai pertanyaan lantaran mengapa Ahok baru sekarang membongkar kasus di Pertamina, padahal sudah mengetahui perkara itu sejak lama. Ahok bahkan mengaku, dia memiliki bukti rekaman dan notulen setiap rapat saat menjabat di Pertamina. Ahok lantas mengaku bahwa dirinya tidak bisa membongkar rekaman skandal yang dia punya karena hal itu termasuk rahasia perusahaan. Bahkan Ahok juga mengaku bahwa dirinya mendapatkan tekanan yang luar biasa dalam perkara tersebut. Hal tersebut membuat Ahok merasa baru sekarang waktu yang tepat untuk bisa membongkar skandal atau kasus mega korupsi yang terjadi di Pertamina. Ahok juga mengaku sangat siap dan bersedia sepenuhnya untuk menyerahkan bukti-bukti tersebut apabila memang dipanggil oleh Kejagung. Nah guys, seperti yang saya bilang tadi ya guys ya, kenapa sih Pak Ahok baru sekarang gitu mau membongkar kasus ini? Nah ternyata tadi Pak Ahok udah ngasih alasannya kalau katanya itu adalah rahasia perusahaan, jadi nggak boleh sembarangan dibongkar. Dan untuk kejaksaan atau mungkin KPK ya, mangga silakan sok mau panggil Pak Ahok, katanya udah siap, mau minta bukti-buktinya silakan, udah ada. Itu mah tergantung kalian aja katanya. Kalian mau membongkar semua sekarang, ayo silahkan. Kalian mau membongkarnya nanti ya boleh, itu mah terserah. Yang pasti Pak Ahok sudah mau berbicara dan yang pastinya Pak Ahok punya buktinya. Makanya beliau berani bernyanyi ya sekarang ya. Oke guys, kita lanjut video berikutnya. Mari saya tanya sama saya, satu kata apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi. Untuk bisa transparansi, lakukan digitalisasi semua. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Untuk membereskan republik ini. Itu aja ngomong fair. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Itu yang saya yakinin. Kalau bawah masih berani main, berarti atasnya takut.
Oke. Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini, mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan datanya akan penjarakan. Silakan Pak Prabowo. Makanya saya harap Mau dibongkar nggak katanya Pak Prabowo? ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang ngaudit kok. Si Rifa tuh pernah maki. Kalau gue dirut, udah pecat tuh gue bilang. Selain kos Pernah gue gitu, gue pecat tuh gue bilang. Oke guys, tidak ada salahnya juga ya kalau kita nonton beberapa kritikan dari netizen Indonesia yang mengkritik tentang Pertamina gitu ya. Kita tonton videonya seperti apa aja guys ya. Pertamina ngebantah kalau Pertamaxnya adalah oplosan dari Pertalit. Gini ya dek, lo nggak usah rakyat Indonesia dengan bantahan itu. Kami rakyat Indonesia nggak amat. Lagi pula orang kalau emang salah ngaku aja, apa susahnya sih? Jangan malah ngeles mulu. Yang pertama, Kejagung udah mutusin ada tindak pidana korupsi dalam Pertamina dengan tuduhan ngoplos bensin Pertalit jadi Pertamax dari tahun 2018 sampai 2023. Kalau udah ada putusan dan bahkan pelakunya udah ketangkep juga, itu artinya udah ketahuan barang apa yang dikorupsi, duit hasil korupsinya, cara korupsinya, dan barang bukti korupsinya. Yang kedua, kalau bukti dan temuan tipikor semuanya dibantah dan Pertamina bilang nggak ada oplos-oplosan, ngapain itu orang ditangkepin semua? Logikanya di mana? Kalau salah ngaku salah, apa susahnya sih? Minta maaf ke publik, terus langsung berbenah untuk bisa dapetin kepercayaan publik. Jangan malah ngeles mulu. Kita dipaksa bayar pajak PBB, dikasih sertifikat tanah ganda. Kita dipaksa bayar pajak, dikasih pejabat yang awur-awuran. Kita beli Pertamax biar subsidi dari negara lebih tepat sasaran, malah dikasih bensin oplosan. Entar. Apa lo? Halo guys, bicara soal korupsi Pertamina nih, pengoplosan ini luar biasa ya. Bahwa ternyata kerugian yang ditimbulkan adalah 968,5 triliun. Ini gila sih. Ini dilakukan selama 5 tahun, dari tahun 2018 ya. Jadi yang lebih anehnya lagi adalah, miris ya, sebenarnya bukan aneh, bahwa korupsi sedahsyat ini hanya direspon dengan klarifikasi sana sini. Yang Bahlil bilang nggak apa-apalah dicampur, asal spesifikasinya sama. Ini maksud dengan spesifikasinya apa nih? Karena kan kalau sama ya nggak usah dicampur ya. Kalau sama buat apa dicampur? Kalau sama dicampur kan artinya ditambahkan. Lalu Pertamina yang bilang bahwa nggak ada oplosan, yang ada blending gitu. Seolah-olah penggunaan kata oplosan ini memang kan terkesan manipulatif ya, dan ilegal. Lalu ketika katanya dirubah jadi blending, jadi terkesan legal gitu. Ya, saya rasa yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah bagaimana Pertamina menyikapi semua ini. Pertamina seharusnya bisa mengadakan pengujian kualitas ya secara mandiri. Undanglah masyarakat untuk melakukan pengujian kualitas tentang bahan bakar ini secara mandiri. Karena ini dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap produk yang dijual. Dan pengujian tidak hanya dilakukan oleh pihak internal Pertamina, tapi juga melibatkan tim independen dan juga masyarakat agar hasilnya tentu jadi objektif.